Yohanes pasal 12. Yesus diurapi di Betania. Ayat 1, 6 hari sebelum Paskah, datanglah Yesus ke Betania, di mana Lazarus, yang dahulu sudah mati, dibangkitkannya dari antara orang mati. Di sana mereka membuat perjamuan malam baginya, dan Marta melayani, tetapi Lazarus adalah seorang dari antara mereka yang duduk semeja dengan dia. Kemudian Maria mengambil sekati minyak narwastu murni yang mahal harganya, dan mengurapi kaki Yesus dan menyeka kakinya dengan rambutnya, maka rumah itu penuhlah dengan bau minyak itu. Kemudian salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Yudas Iskariot, putra Simon, yang akan menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak ini tidak dijual seharga 300 dinar, dan diberikan kepada orang miskin?" Ini dikatakannya, bukan sebab ia mempedulikan orang-orang miskin, tetapi sebab ia adalah seorang pencuri, dan memegang pundi-pundi uang, dan ia biasa mengambil apa yang dimasukkan ke dalamnya. Kemudian berkatalah Yesus, "Biarkanlah dia sendirian, ia melakukan hal ini bagi hari penguburanku. Karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu." Rencana untuk membunuh Lazarus. Ayat 9, banyak orang Yahudi mengetahui bahwa ia ada di sana, lalu mereka datang, tetapi bukan hanya karena Yesus, melainkan juga supaya mereka dapat melihat Lazarus, yang sudah dibangkitkannya dari antara orang mati. Maka imam-imam kepala pun bermufakat, bahwa mereka akan membunuh Lazarus juga. Karena oleh sebab dialah, banyak orang-orang Yahudi meninggalkan mereka, dan percaya kepada Yesus. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ayat 12, keesokan harinya, ketika orang banyak yang telah datang ke perayaan itu, mendengar bahwa Yesus sedang datang ke Yerusalem. Mereka mengambil cabang-cabang pohon palem, lalu keluar untuk menyongsong dia, dan berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, Raja Israel." Maka ketika Yesus menemukan seekor keledai muda, duduklah ia di atasnya seperti yang tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula hal-hal ini tidak dimengerti oleh murid-muridnya, tetapi ketika Yesus dimuliakan, barulah mereka teringat bahwa hal-hal ini telah ditulis tentang dia, dan mereka telah melakukan hal-hal ini kepadanya. Orang-orang itu, yang bersama-sama dengan dia, ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kuburnya dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian. Oleh karena inilah, orang banyak itu menyongsong dia, sebab mereka mendengar bahwa ia melakukan tanda ajaib ini. Karena itu orang-orang Farisi berkata di antara mereka sendiri, "Kamu lihat, bahwa kamu tidak mendapat hasil apapun, lihatlah, seluruh dunia mengikut dia." Biji gandum yang berbuah lebat. Ayat 20, dan adalah beberapa orang Yunani di antara mereka yang naik, untuk beribadah dalam perayaan itu. Kemudian orang-orang ini datang kepada Filipus yang dari Betsaida, di Galilea, dan minta kepadanya, katanya, "Tuan, kami ingin melihat Yesus." Filipus datang dan memberitahu Andreas, lalu Andreas dan Filipus memberitahukan kepada Yesus. Maka Yesus menjawab kepada mereka, katanya, "Waktunya sudah tiba, bahwa Putra Manusia akan dipermuliakan. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau sebiji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, maka ia tetap sebiji saja, tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Barang siapa yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawa, tetapi ia yang membenci nyawanya dalam dunia ini, akan memeliharanya sampai hidup yang kekal. Jika seseorang melayani aku, biarlah ia mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ juga hambaku berada. Jikalau seseorang melayani aku, Bapa-Ku akan memuliakan dia." Yesus memberitahukan kematiannya di atas salib. Ayat 27. "Sekarang jiwaku susah, dan apakah yang hendak aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tetapi karena inilah, aku sampai kepada saat ini. Bapa, permuliakanlah namamu." Kemudian datanglah suatu suara dari surga, katanya, "Aku telah mempermuliakannya,
dan aku akan mempermuliakannya lagi." Kemudian orang banyak yang berdiri di situ dan yang mendengar, berkata bahwa ini bunyi guntur. Yang lain berkata, seorang malaikat telah berbicara kepadanya. Yesus menjawab dan berkata, "Suara ini datang bukan sebab aku, tetapi karena kamu. Sekarang adalah masa penghukuman dunia ini. Sekarang penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, jika aku dinaikkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya, untuk menyatakan dengan cara kematian yang mana ia akan mati. Orang banyak itu menjawabnya, "Kami sudah mendengar dari hukum Taurat, bahwa Kristus itu tinggal selama-lamanya, dan sekarang engkau mengatakan bahwa Putra Manusia harus dinaikkan. Siapakah Putra Manusia itu?" Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang itu ada bersamamu. Berjalanlah selagi kamu mempunyai terang itu, supaya jangan kegelapan itu mendahuluimu. Karena siapa yang berjalan dalam kegelapan, tidak mengetahui kemana ia pergi. Selagi kamu mempunyai terang, percayalah kepada terang itu, supaya kamu dapat menjadi putra-putra terang." Hal-hal ini dikatakan oleh Yesus, lalu pergi, dan bersembunyi dari mereka. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Ayat 37, "Tetapi walaupun ia telah melakukan begitu banyak tanda ajaib di depan mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah perkataan Nabi Yesaya, yang berkata, 'Tuhan, siapakah yang percaya kepada berita kami, dan kepada siapakah tangan Tuhan dinyatakan?' Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab itu Yesaya berkata lagi, 'Ia telah membutakan mata mereka dan mengeraskan hatinya, supaya mereka jangan melihat dengan matanya, atau mengerti dengan hatinya, atau berbalik, lalu aku akan menyembuhkan mereka.' Hal-hal ini dikatakan Yesaya, ketika ia melihat kemuliaannya dan berbicara tentang dia berjalan di dalam terang. Ayat 42, "Meskipun demikian, banyak di antara penghulu-penghulu yang percaya kepadanya, tetapi oleh sebab orang-orang Farisi, mereka tidak mengakui dia, supaya mereka tidak dikucilkan dari sinagoga. Karena mereka mencintai kepujian manusia, lebih daripada kemuliaan Allah." Yesus berseru dan berkata, "Barang siapa yang percaya kepadaku, bukanlah percaya kepadaku, melainkan kepada Dia yang mengutus aku. Dan barang siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang mengutus aku. Aku datang menjadi terang bagi dunia, supaya barang siapa yang percaya kepadaku, tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Jika seseorang mendengar perkataanku, tetapi tidak percaya, aku tidak menghakimi dia, karena aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Ia yang menolak aku, dan tidak menerima perkataan-perkataanku, ada satu yang akan menghakimi dia, yaitu perkataan yang telah kukatakan, itulah yang akan menghakimi dia pada akhir zaman. Karena aku berbicara bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutusku, Ia yang memberikan kepadaku suatu perintah, apa yang harus kukatakan, dan apa yang harus kubicarakan. Dan aku mengetahui bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal, sebab itu apa yang kukatakan, itu sama seperti yang dikatakan Bapa kepadaku, begitulah kukatakan.